Volume udara. A. Volume tidal, yaitu volume udara biasa, besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. B. Volume cadangan inspirasi, udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa, besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. C. Volume ekspirasi, udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa, besarnya 1500 cc atau 1500 ml. D. Volume residu. Volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 1000 cc atau 1000 ml. E. Kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal. Besarnya kurang lebih 3500 cc atau 3500 ml. F. Volume total, yaitu volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya kurang lebih 4500 cc atau 4500 ml. Kelainan pada sistem pernapasan. 1. Asma. Asma adalah penyakit saluran udara yang membuat sulit bernapas, di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan kinerja, sementara saluran udara yang menyediakan oksigen ke paru-paru. Penyempitan saluran ini menghasilkan gejala asma seperti sesak napas, batuk, dan sesak dada. Penyebab penderita asma adalah memiliki saluran napas yang sangat sensitif, bereaksi terhadap banyak hal yang berada di lingkungan yang disebut pemicu asma. Kontak dengan pemicu ini menyebabkan gejala asma untuk memulai atau mengkhawatirkan. Ciri-cirinya adalah obstruksi saluran pernapasan, peradangan, iritabilitas saluran pernapasan. 2. Bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit yang menyerang organ paru. Penyakit ini menimbulkan peradangan yang menyerang saluran utama pernapasan atau disebut juga bronkus. Penyebabnya yaitu bronkitis umumnya disebabkan oleh adanya infeksi virus yang juga menjadi penyebab seseorang terkena gangguan ispa. Salah satu virus yang menyebabkan bronkitis adalah virus flu. Ciri-ciri penyakit bronkus: 1. Demam, 2. Sesak napas, 3. Lemas, 4. Sakit kepala, 5. Hidung tersumbat, dan 6. Sakit tenggorokan. 3. Asidosis. Asidosis adalah kondisi yang ditandai oleh peningkatan kadar asam yang berlebihan di dalam tubuh. Asidosis dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan, bahkan beresiko mengancam jiwa. Penyebab asidosis adalah organ ginjal dan paru-paru berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Gangguan pada kedua organ tersebut dapat menimbulkan dua jenis kondisi asidosis. Cairan tubuh terlalu asam, diantaranya 1. Asidosis respiratori, 2. Asidosis metabolik. Ciri-ciri penyakit asidosis: 1. Kelelahan atau mengantuk, 2. Mudah lelah, 3. Kebingungan, 4. Sesak napas, 5. Sakit kepala. 4. Influenza merupakan infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyebab influenza adalah virus. Sedikitnya ada 100 jenis virus yang dapat menyebabkan influenza. Namun di antara banyaknya jenis virus tersebut, yang paling sering adalah virus influenza. Virus penyebab influenza mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersinkan oleh penderitanya. Ciri-cirinya yaitu 1. Sesak napas dengan atau tanpa sumbatan hidung, 2. Bersin-bersin, 3. Tenggorokan gatal, 4. Hidung memar, 5. Batuk, 6. Suara serak, 7. Lemas, 8. Sakit kepala, 9. Demam ringan, 10. Mata berair. 5. Emfisema. Pada penderita emfisema, kantung udara di paru-paru alveoli mengalami kerusakan. Seiring waktu, dinding bagian dalam kantung udara melemah dan pecah. Akibatnya, luas permukaan paru-paru dan jumlah oksigen yang mencapai aliran darah berkurang. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah asap rokok yang masuk ke paru-paru. Asap rokok dapat berdampak negatif, seperti menghancurkan jaringan paru-paru sehingga menimbulkan obstruksi, menyebabkan peradangan dan iritasi saluran pernapasan yang bisa memperburuk emfisema. Ciri-ciri emfisema: 1. Sesak napas, 2. Batuk kronis yang menghasilkan lendir, 3. Sesak di dada.